Dan ketika dia sudah memutuskan untuk tidak lagi di tempat itu, hal yang tidak pernah dia bayangkan terjadi. Halo guys, welcome to my YouTube channel. Thank you sudah klik video ini. Kali ini kita bersua lagi dalam segmen horror story. Nah, kalau malam Jumat kemarin aku sudah ngebahas tentang tempat wisata yang angker yang berada di Pulau Bali, tepatnya di Taman Festival Bali. Kalian bisa tonton di link deskripsi. Di deskripsi sudah aku sertakan linknya ya. Dan pada malam Jumat kali ini aku bakal bawain cerita horor yang datangnya dari Pulau Madura, dan kebetulan ini terjadi sama kedua sahabat aku sendiri dan kisahnya mencengangkan guys. Seperti apa kisahnya? Kita simak berikut ini. Cekdot. Nah, kisah ini berawal pada tahun 2019 ketika kedua sahabat aku memutuskan untuk mengontrak sebuah ruko karena dia memiliki cita-cita untuk menjadi seorang pengusaha, dan juga dia itu ingin sekali setelah lulus kuliah dia tidak lagi minta ke orang tuanya, terus kemudian dia tidak lagi mikirin setelah lulus aku mau kemana, mau ngelamar di mana gitu. Jadi dia benar-benar menyusun hal itu semua sebelum dia lulus. Dan pada tahun 2019 ini dia beneran menemukan sebuah ruko yang agak besar, emang lumayan besar. Terus kemudian tempatnya 3 lantai, lantai bawah itu udah berada di bawah tanah gitu, di bawah. Terus kemudian lantai 2 itu langsung mencolok ke jalan raya. Terus lantai 3 itu sudah bagus menurut aku, karena aku juga pernah sampai ke rukonya itu. Dia benar-benar memutuskan untuk menemui pemilik dari ruko ini. Dan kebetulan ruko ini agak suram gitu sih menurut aku, karena konon kata masyarakat setempat, tempat ini pernah mengalami kebakaran yang luar biasa sehingga nggak terlalu keurus gitu. Dan ketika si dua sahabat aku menemui pemiliknya, alhamdulillahnya gitu. Jadi aku ikut senang sih waktu itu, karena tempat itu sama si pemilik dikasih secara cuma-cuma buat ditempatin agar dia usaha di tempat itu gitu kan. Dan aku ikutan senang waktu itu karena sahabat aku bercerita panjang lebar tentang itu, dan aku berpikir ini jalan terbaik buat dia mencapai kesuksesan, kataku gitu. Dia sudah mulai merenovasi, mulai dari warna cat yang semula warnanya agak buram gitu diganti menjadi warna orange. Terus kemudian dia ngundang jasa lukis untuk ngelukis sesuai dengan imajinasi dia, karena dia buka usaha kayak kafe, cuma gak pas resmi-resmi kafe gitu kan, kayak tempat nongkrong biasa. Dan di situ dia kayak jualan rujak gitu. Terus yang satunya dia jadikan tempat jualan sembako seperti biasa gitu, LPG dan segala macam kayak gitu kan. Dan semuanya berjalan seperti biasa, tapi setiap hari dia nggak ngerasain apa-apa sih, meskipun teman-temannya gitu, teman-teman yang kesana itu ngerasain ada sesuatu yang bikin nggak tenang gitu katanya. Sampai pada suatu ketika di tahun 2020 usahanya mulai lancar gitu kan, sesuai harapannya dia. Dan 2020 ujian pertama dia datang, karena waktu itu COVID semakin meningkat, penjualan dia semakin menurun gitu kan. Sampai pada akhirnya setelah penjualan makin menurun, dia mulai tutup gitu kan. Kenapa tutup? Karena memang lagi gak bisa ngapa-ngapain karena lockdown gitu. Dan dia memutuskan untuk pesan online kepada teman-temannya, karena tempat ini udah lama gak ditempati. Agak sedikit berbeda auranya ketika dia kembali lagi ke tempat itu. Dan di tahun 2021 dia harus meninggalkan tempat itu dengan berat hati, dikarenakan ada persoalan yang tidak bisa dia jelaskan. Dan ketika dia sudah memutuskan untuk tidak lagi di tempat itu, hal yang tidak pernah dia bayangkan terjadi. Waktu itu di tahun 2021 dia berniat untuk mengambil barang-barang yang ada di sana, barang-barangnya dia gitu, buat dipindah ke tempat usahanya yang baru gitu. Dan apa yang terjadi waktu itu siang hari ya, sekitar jam 12:30 dia balik lagi ke toko itu. Terus kemudian dia mindahin semua kulkasnya bersama rekan-rekannya karena kebetulan dibawa mobil. Terus apa yang terjadi? Sebuah penampakan muncul tiba-tiba di dekat dia. Ada seorang laki-laki dengan postur tubuh yang tinggi, agak berisi gitu kan, penuh dengan darah di tubuhnya. Dan dia seolah-olah menampakkan diri kayak, jangan gitu loh, kamu jangan pergi dari ruko ini gitu.
kamu jangan ninggalin tempat ini, seolah-olah ngasih pesan kayak gitu. Sampai pada suatu ketika si penampakan ini, si bapak-bapak ini membawa dia ke suatu tempat, tapi orangnya diem gitu kan, ke suatu tempat. Si bapak ini menunjukkan di mana jasad dia berada, dan ternyata mayat itu masih berada di ruko itu. Dan yang paling mencengangkan adalah mayat itu dikubur tidak layak. Kamu tahu, mayatnya ini ngadep ke barat, kepalanya ada di barat, itu pun kejepit sama bangunan kamar mandi, karena di lantai bawah itu, lantai pertama di bawah tanah itu ada kamar mandi, dan ternyata mayatnya itu kejepit di kamar mandi itu. Padahal setiap hari kedua sahabat aku itu mandi di tempat itu, tapi untungnya nggak digangguin gitu kan. Cuma kalau misalnya ada orang-orang baru yang numpang mandi di sana, mereka tuh ngerasa ada sesuatu yang aneh, kayak bulu kuduknya merinding gitu, harus ditemani sama kedua sahabat aku ini gitu loh. Tapi si dua sahabat ini ketika tinggal di sana dia nggak digangguin sama sekali. Cuma anehnya ketika dia udah mau keluar nih dari tempat itu, dia menampakkan diri dan dia tuh ngomong. Tapi kalau orang meninggal atau arwah gitu nggak pas langsung ngomong secara ini ya, kadang batin gitu, dia ngomong kayak gini, saya korban pembunuhan di sini gitu, dan mayat saya atau jenazah saya belum dikuburkan dengan layak, sehingga saya sampai saat ini belum tenang gitu. Dan dia tuh kayak menunjukkan di sini loh tempat saya dikuburkan nggak layak. Sebenarnya nggak dikubur sih, lebih kepada dibuang. Cuma karena udah lama mayatnya itu udah habis gitu, tulang berulangnya dia ada di situ, tapi ngadepnya ke barat gitu kan. Sedangkan orang meninggal pada umumnya itu kan ngadep ke utara gitu, sedangkan yang ini enggak, ngadep ke barat gitu kan. Dan di sisi lain partnernya ini kan dua ya, yang satunya ini bener-bener real melihat wujud nyatanya dengan penuh darah di tubuhnya, sisa tusukannya itu ada semua gitu kan. Sedangkan sahabat aku yang satunya ini, dia cuma mencium bau amis, dia muntah-muntah gitu kan, sampai dia keluar terus dari ruko itu. Sedangkan sahabatku yang satunya ini dia diem, nggak bisa gerak ketika makhluk ini menampakkan diri di depan dia. Terus kemudian kayak nonton film gitu, semua kejadian yang terjadi sama dia beberapa tahun silam itu kayak nampak semuanya gitu loh. Ini tempatku, ini aku di sini, aku asalnya dari sini gitu kan. Dan setelah beberapa menit kemudian dia pulang gitu kan ke kontrakannya, dan apa yang terjadi, dia tuh diikutin sampai ke kontrakannya gitu. Nyampe di kontrakan, sahabat aku ini nggak bisa gerak sama sekali. Bayangin, dari zuhur, asar, maghrib, isya sampai jam 10 malam baru dia bisa gerak. Oh my god gitu kan, baru bisa gerak. Dan dia nggak sholat gitu kan, asar, maghrib, isya, dan akhirnya diganti, sholatnya itu diganti di jam 10 malam itu. Dan sahabat aku tuh mikir, kenapa sih dia harus muncul ketika dia udah nggak lagi mau di ruko ini gitu? Kenapa dia harus muncul sekarang? Dari tahun 2019 dia di situ ayem adem, tidur di situ, nginep di situ, mandi di situ, nggak ada tuh dia tuh nampakkan diri. Setelah dia mau pindah baru menampakkan diri dengan wujud yang sedemikian rupa, penuh dengan darah kayak gitu kan. Sebenarnya sahabat aku sampai sekarang tuh ngomong ke aku, dia pengen banget kembali lagi ke ruko itu hanya untuk menelusuri lebih dalam tentang kasus pembunuhan ini gitu kan. Tapi dia sampai sekarang nggak memiliki keberanian karena dia masih takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena seperti kemarin itu, setelah dia memutuskan untuk mindahin barang-barang punya dia ke tempat usaha barunya, dia malah nggak bisa gerak, nggak bisa nafas gitu. Nah, kalau misalnya nih teman-teman berada di posisi kedua sahabat aku, teman-teman lebih memilih untuk kesana lagi dan menelusuri seperti apa sih kronologi kematiannya yang sebenarnya, atau teman-teman memilih gak berurusan lagi, gak usah kesana lagi, ya udah deh, daripada membawa petaka ataupun daripada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, lebih baik ya udah lupakan aja, nggak usah kesana lagi, dan semoga hal itu tidak terulang. Kalian bisa tulis di kolom komentar jika kalian berada di posisi kedua sahabat aku, kalian mau ngapain nih gitu kan. Dan kalian bisa tulis di kolom komen cerita apa aja yang ingin aku ceritain buat kalian. Bye bye, dan jangan lupa untuk kritik dan saran karena hal itu aku butuhkan untuk kemajuan kita semua. Terima kasih, bye bye.